Inilah salah satu kasus penyiksaan dan manipulasi psikologis paling rapi, sekaligus paling gila yang mengguncang kota Bandung di pertengahan tahun 2026 ini. Bayangkan, di tengah padatnya pemukiman dan hiruk-pikuk kos-kosan di kawasan Cilenyi, seorang wanita dikurung dan diisolasi selama 3 tahun berturut-turut tanpa ada satupun tetangga yang curiga. 3 tahun penuh pihak keluarga menangis, mengira wanita ini telah tiada dari dunia. Kasus ini bahkan sampai memicu sayembara dari Kang Deddy Mulyadi bernilai 250 juta rupiah demi kepala si pelaku. Bagaimana mungkin sebuah kebohongan visual dari aplikasi Kencan bisa berujung pada penyekapan gelap selama 36 bulan? Dan apa yang sebenarnya dicari oleh pria ini dari korbannya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Abid Nasrullah. Kasus yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah sebuah peringatan keras tentang sisi tergelap dari sebuah hubungan, manipulasi media sosial, dan bagaimana seseorang yang obsesi bisa menghancurkan hidup orang lain. Langsung aja mari kita mulai pembahasannya, Li. Teman-teman, mari kita tarik mundur waktu ke tahun 2023. Kisah kelam ini berakar dari sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, aplikasi Kencan online. Kenalkan, pelaku utama kita bernama Taufik Hidayat, seorang pria berusia 30 tahun. Di dunia nyata, Taufik bukanlah siapa-siapa. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap yang mentereng, melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai seorang debt collector atau penagih utang ke beberapa orang terdekatnya. Sifat aslinya di rumah dikenal sangat egois dan gampang meledak-ledak. Namun, Taufik memiliki satu keahlian. Dia sangat tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk menutupi kekurangannya. Di akun aplikasi Kencan Tinder miliknya, Taufik membangun persona yang sama sekali berbeda. Dia mengedit foto-foto wajahnya secara berlebihan menggunakan aplikasi penyunting gambar demi memuluskan aksi catfishing. Catfishing ini adalah tindakan penipuan di mana seseorang membuat profil atau identitas palsu di dunia maya. Biasanya menggunakan foto dan informasi orang lain untuk memikat, mengelabui, dan memanipulasi korban. Praktik ini paling sering terjadi di aplikasi Kencan online atau media sosial. Di layar kaca HP, wajah Taufik terlihat sangat tirus, kulitnya mulus, gayanya trendy, dan penampilannya menyerupai pria tampan yang sangat mapan gitu. Menggunakan visual palsu ini, dia bersiap menjerat korban-korbannya. Dan korban yang masuk ke dalam perangkat tak kasat mata ini adalah Yuvita atau yang akrab dipanggil Pita. Seorang wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pita adalah wanita yang sangat polos, yang sayangnya mengira dia telah menemukan pria yang tepat dari aplikasi Kencan online tersebut. Komunikasi intens di dunia maya itu kemudian berlanjut ke dunia nyata. Mereka bertemu di sebuah acara konser musik di kota Bandung. Di momen itulah Taufik mulai melancarkan aksi sandiwara tahap kedua. Dia bersikap sangat sopan, tutur katanya itu sangat lembut dan dia benar-benar memperlakukan Pita dengan sangat baik. Saking pintarnya Taufik mengambil hati, dia bahkan berani langsung datang ke rumah keluarga Pita di Ranca Ekek. Di sana, Taufik memperkenalkan diri dengan sangat baik kepada ibu dan bahkan adik kandung Pita. Tidak ada satupun kecurigaan yang muncul di benak keluarga saat itu. Di mata mereka, Taufik adalah pria biasa yang bertanggung jawab. Mereka tidak pernah tahu bahwa kedatangan Taufik hari itu adalah awal dari malam panjang yang akan mengurung Pita selama 3 tahun ke depan. Singkat cerita, hubungan asmara Pita dan Taufik berjalan selama beberapa bulan. Dan ketika Taufik merasa telah berhasil memegang kontrol psikologis atas diri Pita, perlahan-lahan topeng ketampanan dan kesopanan itu mulai mengelupas. Sifat asli Taufik yang posesif dan cemburuan mulai muncul ke permukaan dengan cara yang tidak sehat. Taufik mulai melarang Pita untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2023. Dengan dalih ingin hidup bersama secara mandiri, Taufik membawa Pita pergi dari rumah keluarganya di Ranca Ekek.
Namun yang terjadi setelah mereka pergi itu sungguh di luar nalar. Itu bukanlah sebuah kehidupan baru yang indah, melainkan sebuah awal dari isolasi total. Taufik menyita handphone milik Pita. Dia menghapus seluruh akun media sosial Pita. Dia melarang keras Pita untuk menghubungi ibu atau adiknya. Bahkan untuk sekedar memberi kabar bahwa dia masih hidup. Dalam sekejap mata, eksistensi seorang Yuvita di luar atau di sosial media dan dari teman-temannya itu terhapus total. Pihak keluarga yang panik akhirnya membuat laporan resmi ke pihak kepolisian mengenai hilangnya Pita secara misterius. Selama rentang waktu 3 tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2026, Taufik membawa Pita berpindah-pindah kontrakan dan kos-kosan di wilayah Bandung dan sekitarnya agar lokasinya tidak pernah dilacak. Hingga akhirnya tempat pelarian terakhir mereka adalah sebuah kamar kos sempit di kawasan desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Di kos-kosan inilah hari-hari mengerikan Pita dihabiskan. Modus yang digunakan Taufik untuk menyembunyikan korbannya itu sangat rapi dan dingin. Setiap kali Taufik pergi keluar untuk bekerja atau sekedar mencari makan gitu, Taufik selalu mengunci pintu kamar kos tersebut menggunakan gembok besar dari luar. Bagi warga sekitar atau tetangga kos-kosan gitu maupun penjaga kos-kosan, kamar yang ditempati Taufik itu terlihat seperti kamar kosong yang ditinggal penghuninya bekerja. Selama hampir 3 bulan terakhir, mereka berada di lokasi kos-kosan itu, tidak ada satupun warga sekitar yang pernah melihat sosok Pita melangkah kaki keluar dari pintu kamar. Dia benar-benar dijadikan tawanan di dalam kegelapan. Di dalam ruangan tertutup itulah setiap kali Taufik pulang dalam keadaan emosi, Pita menjadi pelampiasan kemarahannya. Tindakan kekerasan fisik yang berulang-ulang dilakukan oleh Taufik menggunakan berbagai benda tumpul di dalam kamar kos tersebut, bagaikan neraka bagi Pita. Wajah dan kepala Pita itu menjadi sasaran utama kebrutalan pelaku. Bahkan yang paling ngeri itu bibir atas korban oleh pelaku Taufik si bangsat ini ya. Tak terbayangkan rasa sakitnya seperti apa kan? Karena dikurung dan tidak pernah diizinkan untuk mendapatkan pengobatan medis. Luka-luka di kepala Pita berlahan mengalami infeksi yang sangat parah. Selama bertahun-tahun, Pita harus bertahan hidup berdampingan dengan rasa sakit yang luar biasa. Di mana luka di kepalanya terus mengeluarkan cairan nanah tanpa pernah dibersihkan secara layak. Jadi teman-teman, ada sebuah pepatah tua yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia pasti jatuh juga. Dan dalam kasus ini takdir kejatuhan Taufik Hidayat dirancang oleh rasa paranoidnya sendiri. Memasuki pertengahan bulan Juni tahun 2026, kondisi kesehatan fisik Pita ini menurun drastis. Infeksi di kepalanya sudah mencapai tahap yang sangat kritis. Tubuhnya menggigil, kesadarannya mulai naik turun dan dia berada di ambang kematian. Melihat kondisi korban yang sudah sekarat di atas kasur kosan, Taufik seketika didera kepanikan yang sangat luar biasa. Tapi jangan salah, dia panik bukan karena peduli kepada nyawa Pita. Dia panik karena egois. Dia takut jika Pita kehilangan nyawa di dalam kamar kosannya, dia akan langsung dituduh melakukan tindakan pembunuhan. Di tengah kepanikan itu, Taufik menyusun sebuah skenario blunder terbesar yang menghancurkan seluruh pelariannya selama 3 tahun. Taufik menemui istri dari penjaga kos-kosan yang bernama Ibu Mulyati. Dia meminjam sebuah jilbab dengan alasan ingin membawa Pita berobat. Di dalam kamar, Taufik memakaikan jilbab tersebut ke kepala Pita, membungkusnya dengan sangat rapat dan berlapis-lapis. Tujuannya hanya satu, agar seluruh luka infeksi bernanah di kepala Pita dan wajah Pita tidak terlihat oleh orang lain saat korban dibawa keluar kamar. Setelah taksi online yang dipesan tiba di depan kosan, kelicikan Taufik ini kembali terlihat. Dia tidak mau ikut masuk ke dalam mobil taksi tersebut. Dia justru menyuruh sang penjaga kos yang bernama Pak Resa untuk menemani Pita di dalam mobil menuju rumah sakit. Sementara Taufik sendiri memilih membuntuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
Pita awalnya dilarikan ke RSUD Ujung Berung. Namun karena kondisi lukanya itu sudah terlalu parah dan membutuhkan penanganan darurat yang lebih spesifik, tim medis di sana langsung merujuk korban ke Rumah Sakit Pusat Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Kota Bandung. Dan disinilah di bawah lampu terang ruang IGD RSHS, sandiwara 3 tahun Taufik runtuh berkeping-keping. Begitu perawat dan dokter jaga membuka jilbab yang membungkus kepala Pita untuk melakukan pemeriksaan, seluruh ruang IGD itu seketika kaget, terhenyak loh. Tim medis melihat pemandangan yang sangat-sangat tidak wajar dan mengenaskan. Luka-luka di kepala dan tubuh Pita ini sama sekali bukan luka akibat kecelakaan lalu lintas atau lainnya, melainkan luka bekas penganiayaan berat yang dilakukan berulang-ulang dan telah dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun. Insting tajam tim medis RSHS langsung bekerja. Malam itu juga, pihak rumah sakit langsung menelpon nomor darurat Polda Jawa Barat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan luar biasa. Pihak polisi langsung bergerak menuju RSHS dan mencoba melacak keberadaan keluarga dari korban alias Vita yang saat itu kondisinya masih sangat lemah. Di saat yang sama, keluarga Pita di Rancaekek menerima sebuah pesan misterius dari orang yang tak dikenal yang mengabarkan bahwa Pita berada di IGD karena kecelakaan gitu katanya. Mendengar kabar tersebut, ibu dan adik Pita langsung bergegas menuju rumah sakit. Begitu mereka tiba di ruang perawatan dan melihat sosok wanita yang terbaring lemah di atas ranjang, tangis histeris keluarga langsung pecah. Mereka hampir tidak bisa mengenali wajah Pita karena kerusakan fisik akibat penganiayaan yang dialaminya. Wanita yang mereka cari selama 36 bulan kini ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sementara itu, Taufik Hidayat yang saat itu memantau dari kejauhan di area rumah sakit menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar. Melihat pergerakan mobil polisi yang mulai berdatangan ke RSHS, Taufik langsung mengambil langkah 1000. Dia menghidupkan motornya, tancap gas membelah malam dan resmi menjadi buronan nomor 1 yang paling dicari di seluruh Jawa Barat. Kasus ini pun akhirnya viral. Pelarian Taufik Hidayat langsung memicu gelombang kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia setelah foto asli wajahnya disebarkan oleh Polda Jabar sebagai DPO. Saking gemparnya kasus ini, tokoh masyarakat sekaligus Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sampai ikut turun tangan dan secara terbuka mengumumkan sebuah sayembara dengan hadiah uang tunai fantastis sebesar 250 juta bagi siapa saja yang berhasil menemukan atau memberikan informasi terkait keberadaan si Taufik ini. Dalam pelariannya yang dipenuhi rasa ketakutan, Taufik sempat melarikan diri ke luar kota, tepatnya ke wilayah Tangerang, Banten. Namun di sana Taufik justru didera rasa paranoid akut. Dia merasa setiap orang yang menatapnya sedang mengenali wajahnya sebagai buronan 250 juta. Karena ketakutan inilah dia memutuskan untuk kembali ke area Jawa Barat secara sembunyi-sembunyi. Namun pelarian itu akhirnya resmi berakhir pada Selasa malam 23 Juni 2026. Melalui kerjasama tim Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar, polisi berhasil mendeteksi keberadaan Taufik melalui jejak digital aktivitas transaksi daring yang dia lakukan. Polisi langsung bergerak cepat mengepung sebuah rumah kerabat pelaku di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Taufik pun berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pria yang selama 3 tahun begitu merasa berkuasa atas hidup seorang wanita, malam itu hanya bisa tertunduk lesu dengan baju tahanan. Nah teman-teman, setelah Taufik resmi mendekam di balik jeruji besi, pihak kepolisian mulai menguak lembaran-lembaran hitam masa lalu serta fakta-fakta mencengangkan seputar kasus ini. Fakta pertama, misteri tato di tubuh Yuvita. Berdasarkan laporan, terdapat 3 tato pada tubuh korban yang meliputi nama korban, nama pelaku, dan gambar wajah pelaku oleh si Taufik ini. Pihak kepolisian menyatakan bahwa pembuatan tato tersebut diduga merupakan bagian dari upaya pelaku untuk mengontrol korban secara psikologis. Taktik ini dilaporkan digunakan untuk memanipulasi keterikatan emosional
antara korban dan pelaku. Fakta kedua, tujuan dan motif Taufik. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensik terhadap pelaku, tindakan Taufik menyekap Pita selama 3 tahun bukan didasari oleh motif ekonomi, melainkan karena obsesi kontrol patologis atau kekuasaan ekstrim. Taufik memiliki gangguan kepribadian di mana dia merasa puas dan kuat jika berhasil mendominasi dan mengendalikan hidup orang lain secara mutlak. Dan fakta ketiga, tabiat brutal sejak kecil yang menyerang orang tua. Sifat kejam Taufik ternyata bukan hal baru nih. Sang ayah kandung yang bernama Pak Tata menceritakan bahwa Taufik adalah anak yang paling dimanja sejak kecil dan selalu dibela jika berbuat salah. Pak Tata bahkan mengaku pernah dipukul kepalanya menggunakan kayu oleh Taufik saat beliau sedang mencakul di sawah. Hanya karena masalah sepele, yaitu tidak disediakan lauk makanan di meja makan. Fakta keempat, pernikahan singkat 2 minggu. Sebelum bertemu dengan Pita, Taufik ternyata pernah menikah pada tahun 2015 silam. Namun pernikahan tersebut hanya mampu bertahan selama 2 minggu saja. Sang mantan istri memilih melarikan diri dalam kondisi mengandung karena tidak tahan dengan tabiat Taufik yang temperamental dan selalu meminta kembali mas kawin yang telah diberikan setiap kali mereka bertengkar kecil. Fakta kelima, status residivis. Taufik Hidayat ternyata bukan pemain baru dalam dunia kriminal. Dia diketahui merupakan seorang residivis yang pernah divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan atas kasus kekerasan fisik serupa terhadap orang lain sebelum dia mengenal Yuvita. Kini pelarian dan masa-masa kejayaan semu Taufik telah resmi berakhir atas rentetan tindakan penahanan ilegal serta kekerasan fisik yang dilakukannya secara berulang-ulang selama 3 tahun. Taufik dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Sementara itu, kondisi Yuvita saat ini masih dalam perawatan intensif yang seluruh biayanya dikabarkan ditanggung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihak RSHS sendiri telah membentuk tim dokter spesialis mulai dari dokter bedah plastik hingga tim psikolog untuk memulihkan trauma fisik dan psikis mendalam yang dialami oleh Vita. Teman-teman, kasus yang menimpa Yuvita ini harus menjadi alarm keras dan pelajaran berharga bagi kita semua yang hidup di era digital. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda bahaya atau red flag dalam sebuah hubungan. Ketika pasangan sudah mulai menunjukkan sifat posesif yang tidak wajar, membatasi ruang gerakmu, atau mencoba menjauhkanmu dari keluarga besarmu, jangan pernah mencari pembenaran atas tindakannya. Itu bukanlah tanda cinta, melainkan tanda bahaya. Segera keluar dari lingkaran tersebut dan cari bantuan sebelum semuanya terlambat. Mari kita kirimkan doa terbaik di kolom komentar agar Yuvita bisa segera pulih secara fisik maupun psikologisnya dan agar keadilan yang seadil-adilnya bisa ditegakkan, karena Yuvita pastinya akan bersaksi di sidang dan memberatkan si Taufik si kampret ini ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Abid Nasrullah pamit undur diri. Sampai jumpa di video storytelling berikutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Ciao.